Para ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kak Ina Nami, senari asa tamasuhima ibadah seksi perempuan ni Huriata AKBP Bandung, jumuluma taparade rohatta matangnya mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maredde mahita sebukwede nomor 127 ayat 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah sermon perempuan Kuria KBP Bandung tertulis di dalam buku 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikian dikatakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku.
Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Dan kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia memujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, para ibu kami, akaina nami, saya mengambil judul Nats Jamita ini, khotbah ini adalah Taburlah Kasih. Sebelum kita memahami bagaimana menabur kasih kepada sesama kita, saya akan menjelaskan bagaimana keadaan pada zaman Israel kuno. Pada zaman Israel kuno, Baal atau Baal sering disebut sebagai dewa Ahad. Dewa Baal adalah dewa yang memiliki kemampuan untuk memberikan kesuburan tanah. Memang penyembahan pada Baal sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Perjalanan Elia ke Sarfat itu sebenarnya adalah rencana Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini diberitakan bahwa Allah merencanakan Elia untuk melarang perilaku umat Israel pada saat itu yang menyembah Baal, dan supaya mereka bangsa Israel itu berbalik kembali untuk menyembah kepada Allah. Perjalanan Elia ke Sarfat juga merupakan rencana Allah sebagai awal misi Allah untuk memberitakan kebesaran kuasanya bagi bangsa-bangsa yang ada di luar Israel. Ketika di Sarfat, Elia berjumpa dengan seorang janda yang menderita. Penderitaan yang dialami oleh janda itu sebenarnya sama seperti dengan
penderitaan yang dialami oleh sesamanya, saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Penderitaan perempuan janda Sarfat itu adalah dia merasakan kekurangan makanan. Sama seperti saudara yang lain, terjadi masalah kelaparan. Situasi pada saat itu menunjukkan bahwa musim kemarau yang sangat panjang pada saat itu telah membuat semua orang menderita. Di dalam nats khotbah ini kita akan menyaksikan bahwa ada seorang ibu perempuan yang telah menjanda, dibiarkan terus-menerus di dalam penderitaannya. Nats khotbah ini sebenarnya dapat menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan manusia, terlebih di dalam kehidupan para ibu Aka Inanami yang sedang menghadapi pergumulan di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Mungkin ada di antara ibu-ibu kami yang bergumul menghadapi masalah keuangan, contohnya masalah di dalam rumah tangga, hubungan di antara suaminya, hubungan juga dengan anak-anaknya. Kita dapat belajar dari ibu janda yang diberitakan oleh nats khotbah ini. Masa kelaparan tidak menjadi alasan atau faktor penghambat ibu janda itu untuk berhenti berbagi dengan sesamanya. Seorang abdi Allah yang bernama Elia yang sangat memerlukan penginapan dan makanan dilayani dengan baik oleh ibu janda tersebut. Selang beberapa hari dikatakan bahwa makanan di rumah ibu janda itu habis. Tidak ada lagi roti yang tersisa. Bahkan anaknya menghadapi penderitaan sakit. Kan dikatakan sakit parah itu hampir menuju kepada kematian. Padahal sebenarnya anak perempuan janda itu sudah mati. Tapi perempuan janda itu mengatakan belum mati. Tetapi tidak di situ persoalannya. Ibu janda itu menghadap kepada Elia dan menceritakan semua keadaan di dalam rumahnya. Tetapi apa seruan Elia, ibu-ibu kami? Elia mengatakan jangan takut. Ibu janda tersebut pun melakukan seperti yang diminta oleh Elia. Dia mau melakukan apa yang dikatakan abdi Allah itu. Dan kalau kita perhatikan, tepung dalam tempayan ibu itu pun berisi. Dan tidak habisnya, meskipun telah dipakai secara berulang kali. Demikian juga minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Artinya apa? Ibu janda tersebut mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mujizat yang terbesar yang didapatkan oleh ibu itu adalah kesembuhan anak perempuannya yang sakit. Iman kepercayaan ibu janda ini kepada Allah dapat menginspirasi hidup kita. Pada awalnya kita mengetahui bahwa janda itu menyembah Baal. Tetapi setelah dia menerima mujizat dari Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari. Dia telah meninggalkan Baal
dan percaya pada Allah yang disembah oleh umat Israel. Mujizat yang dia terima telah menyadarkan dirinya bahwa kuasa Allah itu melampaui kuasa apapun di dunia ini. Dia baru sadar bahwa dewa yang selama ini dia sembah dalam bentuk patung itu adalah persembahan yang sia-sia dalam hidupnya. Dia semakin yakin bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan di dalam hidupnya. Dia tidak membiarkan kita, Allah tidak membiarkan kita hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Memang ibu-ibu kami, Akaina nami, jika kita menilai yang dilakukan oleh ibu janda ini sekilas tidak masuk akal pikiran dan logika manusia. Bukankah itu suatu kebodohan? Menolong orang lain, padahal dirinya, padahal keluarganya sendiri mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan membutuhkan pertolongan. Apakah masih ada hati nurani untuk membantu sesama kita sendiri ketika kita sendiri pun masih hidup di dalam keadaan yang terjepit? Kisah ibu janda ini membuktikan kepada kita bahwa menabur kasih dalam keadaan kekurangan ternyata tidak sia-sia. Janda Sarfat pun akhirnya percaya dan beriman kepada Allah bangsa Israel, bukan lagi kepada Baal. Tidak ada kuasa di dunia ini melampaui kuasa Allah. Meninggalkan Allah dan menyembah kuasa di luar Allah akan menambah penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, baik itu susah, baik itu sulit, maupun kita menerima kebahagiaan, senang, jangan tinggalkan Allah dalam hidupmu. Mujizat pasti nyata dan Allah pasti akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami telah menerima berita sukacita pada saat ini melalui kisah seorang perempuan janda yang di Sarfat yang telah meninggalkan kepercayaannya pada dewa Baal dan kembali untuk mengikut. Kiranya Tuhan kisah ini dapat menginspirasi di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap teguh memiliki kepercayaan padamu. Apapun yang kami hadapi, baik susah, sulit, ingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami mau meminta dalam doa kami padamu untuk melepaskan setiap penderitaan yang kami jalani. Berkati juga Tuhan para ibu kami dimanapun mereka berada, Aka Inani Huriang, AKBP Bandung. Berikan kepada mereka kebijaksanaan hikmat yang daripada, supaya mereka dapat menjadi ibu yang baik, ibu yang penuh dengan kasih, yang dapat melayani suaminya dan melayani para anaknya. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan mereka.
supaya menjadi kemuliaan bagi nama. Bebaskan juga kami Tuhan dari virus COVID-19 ini, supaya kami Tuhan memiliki keadaan tubuh yang sehat dan jiwa kami juga sehat, dan kami juga Tuhan dapat semangat untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 557. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.